Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Datu Bumburaya Kota Baru. Konon, zaman dahulu di ujung pulau Kalimantan Selatan yang berseberangan dengan Kota Baru, Pulau Laut, hidup makhluk yang suka memakan mayat, yaitu namanya Datu Bumburaya. Di daerah itu juga hidup seorang remaja Tanghi yang namanya Tanghi ini mempunyai seorang ayah angkat. Ayah angkatnya ini baru 3 hari yang lalu meninggal dunia. Tanghilah yang bertugas menunggui kubur ayah angkatnya tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kampung ini, kalau ada yang meninggal dunia setelah dikuburkan, maka selama 3 hari 3 malam, ada yang sampai 7 hari 7 malam kuburnya ditunggui. 3 malam sudah berlalu, tidak ada gangguan terhadap kubur ayah angkatnya. Tetapi pada malam keempat, ketika Tanghi tertidur di atas kuburan, datanglah Datu Bumburaya membongkar kuburan orang tua Tanghi. Tanghi terbangun ketika mendengar kuburan orang tuanya dibongkar. Dilihatnya ada sesosok makhluk yang sedang menggali kuburan ayah angkatnya, sedang di kejauhan tergeletak di atas tas kecil. Dengan mengendap-endap, Tanghi mengambil tas kecil itu dan membiarkan orang itu menggali kuburan ayahnya. Setelah selesai menggali kuburan ayah angkat Tanghi, Datu Bumburaya mau mengambil tas kecilnya. Namun, Datu terkejut ketika melihat ada orang yang berani mengambil tas kecilnya. "Hei, berikan tas itu kepadaku, kalau tidak akan kubunuh kau," ucap Datu. "Aku mau menyerahkan tas kecil ini, asal kau hidupkan ayah angkatku yang ada di dalam kubur ini," ujar Tanghi seraya memohon kepada Datu. "Jadi itu syaratnya?" tanya Datu. "Ya," jawab Tanghi. "Baiklah kalau begitu," kata Datu Bumburaya menuruti permintaan Tanghi. Lalu ia menepuk tanah 3 kali. Mayat dalam kuburan itu pun bangkit. "Mayat ini bukan mayat ayah angkatku. Matanya bolong. Ayahku matanya tidak bolong seperti itu," ujar Tanghi. "Ini benar mayat ayahmu," sahut Datu Bumburaya. "Bukan, kembalikan ke asalnya. Aku takut," kata Tanghi lagi. Mayat pun dikembalikan ke dalam kubur. Namun Tanghi masih tidak mau menyerahkan tas kecil itu kepada Datu Bumburaya. Datu Bumburaya menyadari bahwa dirinya tanpa tas kecil itu bisa kehilangan kesaktiannya. "Nak, serahkan tas kecil milikku itu. Kamu akan kuberi kesaktian," bujuk Datu Bumburaya kepada Tanghi. "Maksud Datu?" kata Tanghi setengah bertanya. "Kau akan kuberi sejenis minyak sambung nyawa yang ada dalam tas kecil itu. Minyak itu sangat banyak khasiat dan kegunaannya serta bisa membuat kamu jadi sakti," kata Datu menerangkan tentang hadiah yang akan diberikannya apabila Tanghi mau menyerahkan tas kecil milik yang diambil oleh Tanghi. "Apa khasiatnya, Datu?" jawab Tanghi lagi. "Dengan minyak itu kau dapat menyembuhkan segala penyakit. Kalau minyak itu kau sapukan ke tubuh orang yang sudah mati, ia bisa hidup kembali," ujar Datu lagi. "Kalau begitu, baiklah, kau serahkan tas ini kepada Datu, dan Datu berjanji akan memberikannya yang Datu janjikan kepadaku," kata Tanghi. "Baiklah, aku akan menepati janjiku, asal engkau mengembalikan tas milikku," ucap Datu dengan memantap. Kemudian Tanghi menyerahkan tas milik Datu Bumburaya yang diambilnya tadi. Setelah menerima tas kecil itu, lalu Datu mengeluarkan minyak sambung nyawa dari dalam tas kecil itu dan menyerahkannya kepada Tanghi. "Ada satu syarat yang tidak boleh kau langgar," kata Datu kepada Tanghi. "Apa syaratnya, Datu?" tanya Tanghi. "Kau tidak boleh melakukan pengobatan ke tempat yang jauh hingga malam," ujar Datu. "Mengapa demikian, Datu?" Tanghi mencoba bertanya. "Kau tahu, makananku adalah mayat. Jika semua orang sakit dapat kau sembuhkan dan orang mati kau hidupkan, apalagi yang akan aku makan," ujar Datu menambahkan. "Baiklah, aku terima syarat itu," ujar Tanghi. Dengan minyak yang dimilikinya itu,
Tanghi jadi orang yang terkenal di daerahnya sebagai seorang tabib yang hebat, tiada duanya. Sedang Datu Bumburaya tetap hidup bebas dengan berkeliling kampung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari mangsa, yaitu mayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.